sehat-sehat. Semangat ya, kayaknya ini kan udah rame banget. Saya sampai udah bawa buku primbon saya nih. Buku primbon itu mau ramalan atau mau edukasi apa? Ini primbon tentang sex toys. Ini primbonnya beda. Primbonnya ya? beda saya. Karena khusus. Ramalannya ramalan kenikmatan. Kenikmatan, udah siap-siap nanti malam ya. Jadi kita belajar dulu bersama-sama. Oke, Mbak Zoe boleh langsung saja untuk mau dibacakan materi dan. Oke. Selamat sore teman-teman. Makasih buat hadir di edukasi kali ini. Mungkin ini relatif banyak tidak dibahas, makanya saya senang ketika Vivo ngajak dan akan membahas mengenai sex toys. Sering sekali soalnya stigma tentang sex toys itu apa ya, ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan bisa ada, bisa, saya ingat waktu itu ada salah satu daerah di Indonesia ketika kalau travel bawa sex toys, terus begitu mesti ditangkep lah, dikeluarin ini itu. Wah, kok kayaknya seserem itu ya sex toys. Apa iya? Ini ada beberapa, saya akan mungkin cerita. Let me bore you with a little bit fact ya about sex toys, tentang love toys gitu, supaya kita tahu dari mana sih ini berasal, kenapa sih sampai ada di sini dan gimana sejarahnya. Semoga ini akan membantu untuk melakukan apa ya, kalau istilah keren psikologinya sih desensitisasi kali ya. Yaitu bagaimana caranya kita tuh santai aja sama sex toys. Ya kalau itu mau dipakai bagus, kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa. Ya tapi kalau ada hal-hal atau alat yang simple, yang lucu, yang bisa mengenhance gitu, kenapa enggak sih? Gitu. Jadi izinkan saya bercerita, mungkin awalnya mendongeng dulu ya tentang toys. Kalau misalnya setelah ini ada pertanyaan silahkan gitu, saya akan kasih hadiah. Hadiah saya banyak banget nih, daripada saya bawa pulang sendiri ya. Ini saya akan kasih kepada yang pertanyaannya cukup spektakuler, ya mungkin banyak menjawab mitos-mitos mengenai love toys dan sebagainya. Oke. Mbak Zoe mungkin mau duduk dulu? Oh iya, mungkin saya duduk dulu karena lagi mendongeng awalnya, tapi habis itu ntar saya berdiri boleh ya Mbak? Oke, kita lihat slide yang pertama. Tulisannya kecil, makanya nggak apa-apa, perhatiin saya aja. Nanti saya yang bacain. Jadi saya mau kasih a brief history sedikit tentang love toys ya. Awalnya itu sekitar tahun 29.000 before Christ gitu ya, itu lama banget 29.000 before Christ. Itu ada satu daerah yang semoga saya nggak salah nyebutnya ya, Neanderthal in the Swabian. Katanya daerah ini sekarang disebut sebagai Jerman. Di sini pada sekitar 29.000 before Christ ya, atau sebelum Masehi, di sini sudah mulai ada bentuk-bentuk falik di mana orang itu udah mulai meng-craving bentuk-bentuk penis lah istilahnya. Lalu pada sekitar 500 sebelum Masehi ada ancient Greek ya, jadi di Yunani zaman dulu terbentuklah istilah namanya agak susah juga, olis bokolikes gitu ya. Saya nggak tahu itu benar juga apa enggak penyebutannya. Tapi ancient Greek ini adalah yang pertama kali memperkenalkan kita pada lubrikan. Pada waktu itu lubrikannya dipakai olive oil. Nah, bagi mereka-mereka please ya, zaman sekarang saya tahu mungkin kebanyakan nonton 365 hari ya, 365 days, dimana pakai ludah gitu ya. Waduh, itu stres banget saya nontonnya beneran deh. Kenapa? Karena ya itu bakteri dan sebagainya. Jadi kalau misalnya sampai lubrikan kamu habis banget, boleh lo pakai olive oil atau pakai virgin coconut oil, please jangan pakai ludah ya. Orang 500 sebelum Masehi aja udah bisa menemukan itu, masa kita nggak bisa pakai olive oil ya kalau kepepet banget. Lalu 1300 ya di ancient China. Nah, ini pertama kali ditemukanlah istilah Benwa ball, di mana ada mulai ada pakai animal cement lah dulu ya, pakai, nah seperti ini nih mungkin kelihatan nggak sih Benwa balls ya, alat-alatnya masih sangat-sangat ini. Benwa ballsnya kayak apa ya, ini kayak ada aksesoris biji-bijian gitu, lalu ini masih pakai kayak besi-besi kayak gitu ya. Jadi pada zaman itu masih ini banget, primitif sekali. Ada stone eggs, barbel gitu ya, dan semuanya buat dimasukkan ke dalam vagina. Agak ouch juga ya pada masa itu. Lalu sekitar 1600-an ya, para French sailor ya, ini
mereka sailor-sailor dari Prancis itu yang pertama kali menemukan istilah sex doll. Cuma waktu itu sex dollnya belum sekeren sekarang. Pada zaman itu sex dollnya dibuat dari jerami. Ini katanya untuk menghibur jiwa-jiwa yang kesepian selama mereka sedang berlayar, katanya gitu ya. Nah, terus mereka membawa itu dan menyebutnya dan juga mereka belum benar-benar menyebutnya sebagai sex toys, walaupun diduga Shakespeare sudah menyebutkan istilah dildo kurang lebih ya pada ceritanya yang berjudul A Winter Tales, katanya pada waktu itu. Nah, 1800-an di Inggris mulailah ada istilah-istilah, biasalah kalau misalnya perempuan, sebenarnya ini adalah 1800-an, ini zaman-zamannya Victorian gitu ya. Banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya kurang puas sama suaminya, yang kurang puas terhadap kehidupan seksualnya. Nah, mereka-mereka yang kurang puas akhirnya diberi diagnosa gangguan jiwa, yaitu apa? Histeria. Wah, ini pasti histeria. Nah, salah satu caranya untuk membantu perempuan-perempuan yang histeria pada saat itu ya adalah diberikan semacam ditreat kitanya gitu ya dengan stimulasi. Salah satu stimulasinya adalah pada vaginanya gitu ya. Nah, itu mulailah terkenal dengan vibrator yang pertama. Cuma sayangnya vibrator itu pada waktu itu disebut sebagai manipulator ya. Kayaknya apa aja yang masuk ke dalam vagina perempuan dan membuat perempuan bahagia pada waktu itu malah disebut manipulasi gitu ya. Disebut manipulator. Dan oleh American doctor yang namanya George Stiller ya, dia memiliki pasien yang pertama gitu ya, dan akhirnya menggunakan semacam hammer gitu ya, atau semacam palu yang disebut sebagai Graville hammer. Itu katanya untuk merelaksasi si vulva dan si vaginanya si perempuan ini supaya dia sembuh dari histerianya. Padahal sih sebenarnya karena dia nggak puas aja secara seksual. Cuma pada waktu itu ya orang menyebutnya nih pasti nih histeris gitu ya. Lalu tahun 1960 ventriloquist itu adalah ahli yang bisa membaca perut gitu ya. Namanya Ted Marshall. Dia itu diminta tolong sama temennya, bikinin prostetik penis dong buat saya, soalnya saya itu mengalami impoten. Dia sebenarnya risih si Ted ini, cuma si temennya si Ted Marshall kekeh, tolongin saya dong, saya nggak mau nih kalau sampai istri saya itu jadi nggak nyaman lagi. Akhirnya ya udah deh, gue bikinin deh ya penisan, tapi pakai strap gitu supaya bisa dimasukin di penisnya sendiri untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Nah, sejak saat itu terciptalah penis strap yang pertama gitu ya. Mungkin sekarang penis strap sudah sedikit berbeda dan kadang-kadang dipakai oleh para pasangan lesbian. Cuma banyak juga kok sekarang yang menggunakan penis strap. Nah, penis strap pada tahun 1960-an itu sempat ngetop di majalah-majalah. Cuma gara-gara kejadian ini, karena pertama kali penis strap ini diciptakan untuk laki-laki yang impoten katanya gitu ya. Sampai sekarang banyak laki-laki merasa kalau harus menggunakan sex toys, love toys atau love instrument itu dianggap impoten gitu. Padahal nggak seperti itu. Ya, lalu sekitar tahun 1960 ikutanlah Jepang ya dengan Hitachi mengeluarkan Magic Wand. Magic Wand itu ada baterai ya, pakai baterai terus begitu buat katanya buat serius back pain. Tapi akhirnya malah laku buat perempuan-perempuan untuk memasas vulvanya. Jadi malah lakunya untuk vulvanya instead of buat back pain ya. Tapi ya lumayan bisa buat back pain, bisa buat vagina, mungkin bisa multifungsi gitu pada masa itu ya. Lalu tahun 1970, feminis, Betty Dawson itu mendemonstrasikan bagaimana Magic Wand ini di body sex workshopnya dia. Mungkin kalau sekarang kayak sexual health center kali ya, enggak ya. Kalau di sexual health center di Health Clinic kita tuh biasanya ada banyak dokter gitu ya yang membantu, boleh mulai dari individu-individu yang akan bagaimana mencapai kehamilan, bagaimana mencapai kenikmatan seksual yang paling nikmat gitu ya. Kalau zaman dulu sex shopnya bener-bener khusus untuk bagaimana bisa menggunakan si Magic Wand ini. Nah, diduga ya sejak tahun 1970, sejak zaman feminisnya Betty ini adalah awal mula ada sex shop dan bahkan sex toys sampai detik ini.
gitu. Lalu juga Inspire masih dalam tahun yang sama sekitar 1970, Inspire dari pengalaman yang agak memalukan ya, gara-gara si Magic Wand ini untuk membeli vibrator di department store, seorang businesswoman bernama Dale Williams itu akhirnya menemukan sex shop yang dia membuat sex shop yang pertama di Amerika. Ya, dia menyebutnya sebagai Eve Garden. Wah, itu surganya perempuan sih katanya pada waktu itu ya. Sekali lagi, the store is dia itu banyak sekali silicone vibrator dan akhirnya dianggap sebagai blueprint dari modern sex shop saat ini. Lalu kita beranjak ke tahun 1983 gitu ya, dimana karena ya mungkin Jepang sama kita masih darah-darah Asianya masih kuat ya, karena takut kena undang-undang pornografi ya, kita juga punya undang-undang pornografi gitu ya, karena takut dengan masalah obscenity dan segala macam, akhirnya Jepang itu seperti company seperti Vibratex akhirnya membuat vibrator yang lucu-lucu bentuknya, warnanya gitu ya, seperti yang kita lihat pada Daido sekarang gitu ya, misalnya bentuknya mulai lucu-lucu, warnanya juga mulai nggak menyeramkan lagi gitu ya. Lalu tahun 95 keluarlah flashlight. Ini bukan ini ya, bukan flashlight tapi flashlight. Kayak gini flashlightnya. Ya, center yang sebenarnya ini ada bibirnya vagina ini untuk melakukan remasan gitu, pijatan pada penis. Makanya kalau misalnya beli di online kadang-kadang suka disebut sebagai alat pijat pria gitu ya. Padahal sebenarnya flashlight. Jadi dia melumat penis gitu nanti kalau misalnya dimasukkan ke dalamnya. Nah, pertama kali itu sekitar tahun 1995. Flashlight ini pertama kali didesain gitu ya. Lalu 1997, nah doll gitu, atau yang pertama kali ada secara mechanical gitu ya, 1997. Jadi bener-bener doll yang saya pernah salah satu conference waktu saya lagi sex conference di Denver. Di situ dollnya itu luar biasa sekali karena saya sentuh tangan saya sama dollnya itu sama halusnya. Terus bisa milih bulu kubiknya mau yang kayak apa, bibirnya seperti apa, rambutnya, matanya, skin tone, skin colornya memang agak mahal sekali gitu ya, sekitar sosial $15.000. Saya tanya kan waktu itu sama pembuatnya, ini tujuannya buat apa ya bikin sex dolls ini? Ternyata bukan hanya untuk bagi mereka-mereka kesepian untuk nanti, ternyata sex dolls pada saat ini dibuat untuk mereka-mereka yang mengalami performance anxiety atau cemas ketika sedang berhubungan seksual ya. Kan biasa gini, 10 kali berhubungan seksual pada wanita, 9 kali enak, sekali sakit, perempuan akan ingat rasa sakitnya. Kalau pria, 10 kali berhubungan seksual, 9 kali enak, sekali gagal, pria itu akan ingat kegagalannya. Jadi kegagalan dalam performa seksual itu sangat-sangat besar buat pria. Sex doll itu membantu supaya pria tidak terlalu merasa tertekan atau cemas untuk menunjukkan performa seksualnya buru-buru gitu. Apalagi kalau pria misalnya dia gagal perform, terus pasangannya nggak sabaran, malu-maluin, cepetan dong saya lama banget, tambah lemes itu biasanya, langsung tambah flaccid, gitu ya, nggak bisa bangun-bangun lagi walaupun tidak ada masalah fisik biasanya ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Oke, next. Nah, next ini mungkin ada gambar sedikit ya. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, diduga katanya pada zaman itu sudah ada rumor bahwa Cleopatra tuh udah dikasih vibrator katanya sama Farao. Mungkin kah? I don't know. Katanya zaman dulu ternyata bukan cuma bunga yang bisa membuat perempuan berbunga-bunga, tapi juga vibrator. Walaupun mungkin vibratornya masih dalam phallic sculpture gitu ya. Terus begitu juga ada dari emasnya juga. Kalau saya sih ngebayanginnya sakit ya. Saya nggak tahu, mungkin pada zaman itu emas terlalu happening sekali kali sehingga dianggap cukup keren. Nah, yang kedua ini itu sih yang tadi disebut ini pada zaman itu ya, Yunani kuno. Di sebelah kanan sana gambarnya ini yang disebut sebagai Olis Bokolis atau kependekannya dari Olis Boy. Itu susah amat ya. Mau pakai apa? Pakai dildo, pakai apa vibrator, pakai apa? Olis Boy. Oke. Pada zaman itu, pada zaman Yunani kuno. Lalu yang kedua ini adalah pada zaman ya. Nah, yang kedua ini Victoria's Secret. Jadi Victoria's Secret itu bukan dari brand Victoria's Secret, tapi pada zaman Victoria dulu pakaian dalam ya segala sesuatu
yang berhubungan dengan hal-hal dalam atau seksualitas perempuan itu kan direpres, harus disembunyikan, harus menjadi rahasia. Nah, salah satunya juga adalah dengan device ya yang menyembuhkan female hysteria gitu. Dulu device-nya kayak begini, gede banget ya, kayak potongan rambut saya ini. Gede banget ya gitu untuk menyembuhkan gitu. Sebenarnya hari ini bukan disebut sebagai histeria lagi, tapi sekali ini disebut sebagai horny gitu ya. Ini kalau lagi horny terus pasangannya nggak bisa memuaskan, akhirnya dia buatlah gitu ya ini untuk membuat rangsangan-rangsangan untuk mencegah dulu si female hysterianya gitu ya. Sekarang akhirnya banyak perempuan-perempuan yang ditreat gara-gara histerianya dan akhirnya ada ini. Nah, pada 20th century sex toys gitu ya, itu ada Babeland di Soho, New York gitu. Ada toys yang paling tua di sana itu yang usianya pada tahun 1909. Nah, seperti di sana. Kalau saya lihat sih itu kayak apa ya? Kayak buat rambut ya atau buat apa ya di sebelah sana. Ini untuk massage ya, sebenarnya juga seperti biasa. Ini katanya untuk bisa mengatasi insomnia gitu ya. Tapi ya seperti juga masturbasi juga sebenarnya bisa mengatasi insomnia dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa produk yang pada zaman itu. Anda bisa lihat ininya, linknya di bawah kalau misalnya mau baca full gitu ya. Next. Kenapa sih saya cerita ini? Supaya kita bisa tahu gitu ya, sebelum kita memilih sesuatu, ya mau toys, mau apapun itu, kita mesti tahu sejarahnya juga dari mana sih, apa sih yang kita mau, apa sih yang kita inginkan gitu ya. Apa sih, ini pertanyaan yang paling sering banget orang tanya kepada saya, Mbak Zoya, apa sih bedanya antara dildo dan vibrator? Dildo itu sebenarnya sesimpel ini ya, object resembling a penis used for sexual stimulation. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dildo yang pure untuk stimulasi seksual gitu ya. Saya ada contohnya di belakang, tapi ntar deh saya ambil ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dildo. Iya, seperti ini dildo ya. Most likely dia tidak ada getarannya, tapi dia bentuknya menyerupai penis meskipun warnanya beda-beda. Itu dildo. Ya, tahun 1598 pertama kali didefinisikan sebagai ini adalah dildo. Ya, lalu vibrator gitu, ini adalah electric device which vibrates, use massage to reduce pain, masih ya tetap untuk mengurangi rasa sakit atau memberikan sexual pleasure. Ya, seperti yang bisa dilihat, zaman itu sekarang udah banyak banget warnanya, lucu-lucu pula bentuknya gitu ya. Toysnya mulai ada yang saking ke depan, nggak selalu harus penetrasi, lalu ada juga yang penetrasi gitu, tapi ada juga sekarang yang double ininya merangsangnya dua-duanya gitu, bisa buat luar dan juga bisa buat dalam. Oke, next. Apa sih kata research gitu ya? Research yang paling update tentang love toys ya, itu adalah dari Kinsey Institute ya. Ini salah satu institut yang paling cukup beken ya, berhubungan dengan perilaku seksual. Ya, semoga bisa dapat S3 di sini suatu hari nanti ya. Amin. Ya, dari research dari Kinsey Institute ini awalnya penelitian dari Alfred Kinsey itu adalah tahun 1948. Tapi pada waktu itu tahun 1948 itu masih lebih pada perilaku manusianya berhubungan dengan seksualnya. Sekarang di research Kinsey Institute research lebih salah satu penelitian tentang orgasm ya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya udah mulai banyak kok orang yang menggunakan vibrator ya. 60% pria menggunakan vibrator ya, dia membelinya sebenarnya untuk seksual partnernya, jadi untuk perempuan pasangannya dalam konteks heteroseksual. 13% memberi vibrator untuk dirinya sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya. The most common reason laki-laki itu membeli sama juga kayak perempuan, ingin have fun, ingin spice up their sex life, ingin memuaskan female partnernya mereka ya. Jadi gini, seringkali kalau udah urusan menggunakan toys, ada banyak pasangan nanya sama saya, aneh nggak sih Mbak, kan penis saya masih berfungsi. Nggak ada yang salah sih dengan penis Anda ya, tapi sebenarnya pada saat seorang individu itu sedang melakukan masturbasi, dia bisa konsentrasi hanya pada kelaminnya aja.
Sementara pada saat bercinta, seperti yang Anda alami di hotel foreplay, yang kalau Anda masuk dan sudah menikmati hotel foreplay, ini bukan bocoran buat yang lagi ngantri di sana ya, maaf. Jadi Anda akan masuk, Anda akan di-entertain dengan 5 panca indera, ya. Kita punya penciuman, gitu ya, kita punya pendengaran, pengecapan, gitu, penglihatan, lalu ada sentuhan dan sebagainya. Nah, pada saat kita bercinta, kita akan sibuk mengentertain ke-5 panca indera ini bersama dengan pasangan. Jadi kenapa? Kok kalau misalnya sama pakai toys sendiri pula, itu kok bisa orgasme? Kenapa kalau sama pasangan enggak? Iya gitu, karena pada saat sedang sendiri kita cuma fokus sama kelamin kita aja. Kita tidak mengentertain yang lain-lain. Kita masih sibuk, ya enak nggak ya? Aduh gue belum dapat nih, aduh aku pengen begini. Banyak banget yang ada di pikiran kita pada saat bercinta. Tapi pada saat sedang bermasturbasi, itu kita bisa menggunakan toy salah satunya untuk membantu kita bahwa saya punya kemampuan untuk bisa orgasme. Kenapa ini jadi penting? Karena kalau pada saat konseling ada satu hal yang cukup menarik ya. Beberapa individu, saya nggak bilang semua pria seperti ini, tapi ada beberapa pria yang gini. Kalau dia tidak terangsang melihat istrinya, biasanya pemikiran pertamanya selain pergi ke aceng aheng di pinggir jalan beli obat kuat, gitu ya, kalau lemah syahwat, atau kadang-kadang dia mencoba untuk melakukan hubungan seks dengan perempuan lain untuk ngetes bahwa oh saya ini sebenarnya masih bisa apa enggak. Kalau saya bisa turn on tapi saya nggak terangsang melihat pasangan saya, berarti yang salah pasangan saya. Ouch, ya. Sebenarnya ini bukan alasan untuk berselingkuh juga sih, cuma saya mau ngasih tahu ini bukan jalan keluarnya juga. Oke, kamu bisa bercinta dengan orang lain, lalu and then what, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menggunakan toys untuk bisa konsentrasi memastikan bahwa saya masih bisa, tapi kenapa saya ngeliat pasangan saya nggak bisa? Mungkin yang terjadi impotensia parsial, impoten pada istrinya tapi nggak pada perempuan lain. Nah itu kan mesti konseling, ya, mesti dicari tahu sumber masalahnya apa, gitu. Next. Kenapa sih kita harus menggunakan toys untuk sexploration? Kalau buat saya karena gini, menurut Barry McCarthy gitu ya, setiap individu Anda itu unik. Anda itu punya gairahnya masing-masing, multidimensional gitu ya, multi-purpose gitu ya. Ada yang sukanya dijilat, ada yang sukanya diputer, ada yang sukanya dicelupin, ada yang sukanya dibalik-balik. Nggak tahu, setiap orang punya kesukaannya atau quirknya masing-masing, dan itu nggak apa-apa. Yang ketika ada orang dengan berbagai macam perbedaan, preferensi dan keinginan, terus tiba-tiba ngerasa harus sama aja, nggak ada di dalam seks one size fits all. Jadi kita harus menggunakan segala cara ya untuk membantu awareness kita, ya fisik kita, tubuh kita. Kita mesti tahu dulu rangsangan kita tuh kita suka yang seperti apa. Orang-orang yang tidak pernah masturbasi, ya tidak pernah tahu pemetaan seksualnya, agak sulit ya untuk bisa berhubungan dengan pasangannya. Saya ingin dirangsang di mana, seperti apa? Mungkin awal-awalnya ketika bercinta jadi ke tukang parkir dulu ya. Iya di sebelah kiri saya, belah kanan, saya sukanya seperti ini. Gak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu gitu, kita inginnya diapain dan seperti apa sih yang membuat kita turn on. Apa sih yang bikin kita excited? Apa yang bikin kita tertarik gitu pada pasangan kita? Knowledge is a power. Ya jadi bagaimana lagi cara mengeksplor tubuh kita dan seksualitas kita? Salah satunya bisa dengan toys. Kalau nggak nyaman Mbak Zoya, saya nggak mau pokoknya dimasuk-masukin, oh nggak apa-apa, kan ada juga yang untuk merangsang klitoris dulu. Jadi satu-satu, jangan langsung maunya spektakuler, maunya yang heboh gitu. Padahal kalau misalnya kita langsung nyoba yang heboh, kita akan terjadi overstimulasi dan itu tidak menyenangkan. Itu makanya kenapa pada saat pemanasan ada banyak perempuan yang ngerasa kesel kalau diberikan oral seks sama pasangannya, karena terlalu banyak stimulasi gitu, jadi harus pelan-pelan. Oke, next. Tujuan hubungan seks apa sih? Silaturahmi kelamin itu buat apa sih? Untuk memenuhi 3 hal ini, ya. Silaturahmi kelamin yang enak itu memenuhi 3 hal. Satu, punya anak, reproduksi. Kalau udah punya anak mau ngapain lagi? Iya buat bikin enak dong, ya kan? Rugi banget. Jangan-jangan ada yang bilangin, Mbak Zoya, saya itu sudah punya anak 4. Ya, usia pernikahan kami 20. Wah hebat banget, saya bilang gitu. Iya, jangan-jangan cuma 4 kali dalam 20 tahun berhubungan seksnya buat punya anak doang. Sedih kan? Jangan sampai seperti itu gitu. Hubungan seks juga adalah untuk rekreasi. Nah, yang paling membedakan adalah tujuan yang ketiga atau relation, ya.
Ketika Anda berhubungan seks gitu dengan pasangan Anda juga membina relasi. Tapi dengan sex toys Anda nggak membina relasi. Kita tidak membina relasi dengan love toys, gitu ya. Jadi bagi para pria jangan terintimidasi dengan love toys. Bahkan Anda bisa menggunakan love toys untuk membangun relasi, bisa ketawa-tawa. Ya, daripada tegang dulu aja perempuan histeria bisa diobatin. Apalagi sekarang kalau nggak histeria kan oke ya, malah bisa seneng-seneng bareng, kenapa enggak gitu. Jadi jangan mau rugi. Jangan pernah membandingkan ya dildo vibrator dengan penis pasangan Anda atau flashlight dengan vagina pasangan Anda. Ini bukan hal yang buat dibandingkan. Justru kalau kita bisa punya dua-duanya, kenapa cuma punya satu? Rugi amat gitu ya. Ketika kita bisa menikmati dua-duanya, kita bisa punya me time ya pada saat kita sedang masturbasi gitu ya. Kita juga bisa bersenggama dengan pasangan kita gitu ya. Gitu, bukan cuma bersenggama, bahkan kita bercinta gitu ya. Itu bedanya having sex sama making love gitu. Karena it take love to make love gitu ya. Sementara having sex, it's just sex. Semua orang juga bisa nggak pakai hati ya. Next. Nah, ini sexual response dari Master and Johnson gitu ya. Washington University kebetulan ada banyak sekali kesempatan. Saya pernah belajar dari apprentice dari Master and Johnson sendiri di Washington University of St. Louis. Di sini dikatakan ini adalah laki-laki ya, nafsunya cepet gitu ya, orgasme resolusi deh ya. Laki-laki itu kayak mesin bensin ya, kecolek sedikit bisa nafsu, betul, kebanyakan laki-laki ya. Nah yang sebelah sana itu perempuan. Dari masa nolnya sampai excitementnya itu agak lama baru plateau. Laki-laki dari excitementnya cuma segini ya, plataunya langsung segini, orgasm. Perempuan butuh waktu dulu. Nah yang ini ini menggambarkan gitu ya, orgasme. Nih, ini yang big orgasm. Wah, kalau tadi ada di ruangan orgasm, siapa yang ada di ruangan orgasm tadi udah ya sampai duar gitu. Itu yang ini nih, yang biru, yang A. Nah, yang B itu adalah serial orgasm. Yang orgasmenya tuh jaraknya antara berapa detik sekali. Kalau yang A itu adalah yang besar sekali. Nah, perempuan ini ibaratnya mesin diesel, lama panasnya, gitu ya. Jadi kalau ingin merangsang, nggak ada salahnya untuk merangsangnya jauh sebelum diranjang. Kalau udah diranjang baru AIU itu agak lama ya untuk meningkatkan ini ya, suasana hati. Jadi rangsangan atau foreplay itu bisa juga dilakukan dengan cara apa, misalnya dengan cara flirting gitu ya. Karena di depan aja baru mau masuk hotel foreplay udah ada flirting dulu, ya masa kita enggak. Flirting itu akan membantu membangun relasi suasana hati sehingga kita siap bercinta kapan aja kita mau. Ya. Nah, dengan adanya model seperti ini, ya laki-laki sama perempuan emang beda. Jadi, pada saat memberikan foreplay, ya, pemanasan, coba pastikan si perempuannya sudah mendapatkan orgasme terlebih dahulu sebelum permainan utamanya. Ya, kalau pada saat foreplay dia belum dapat orgasme, terus si laki-lakinya juga bingung. Wah, butuh foreplay 15 menit, 20 menit, durasinya harus lama gitu ya. Tadi temannya Pak Eka nanya, nih, mendingan mana Mbak Zoya? Mendingan durasi atau apa Pak? Mendingan ukuran apa durasi? Jawaban saya bukan dua-duanya, jawaban saya manuvernya. Jadi kalau gerakan yang gak asik buat apa? Kalau ukurannya besar tapi cuma bisa kayak gentong sama ini ya, keluar masuk, belum gak ada enaknya gitu ya. Kalau durasinya lama, tapi juga aduh kamu ngapain sih, turn off juga. Mau pakai gel sampai berapa banyak, kalau nggak enak ya mau besar mau lama susah. Yang penting itu keras, penis harus keras ya. Kalau nggak keras nggak enak. Selama ukurannya normal ya, ukuran normal apa, coba dia pakai kondom, muat kan, udah normal itu aja, jangan ribet. Harus lebih besar. Ngapain lebih besar, lebih panjang ini itu? Karena juga ya ukuran G-spot yang ada dalam vagina itu cuma sekitar 7 sampai 10 cm. Nggak perlu kayak penis kayak gagang sapu juga untuk merangsang G-spot ya, sama sekali nggak perlu. Next. Ya. Nah, banyak orang yang bilang gitu ya. Nih rangsangan nih, ini dari labia ya, untuk masuk ke dalam vagina. Nih jarak ini itu sekitar 7 sampai 10 cm ya. Kurang lebih ada di situ tuh si namanya G-spot. Jadi
Kalau misalnya kepanjangan juga ribet, dan kalau tidak keras itu susah sekali merasakan G-spot. Makanya bagi perempuan-perempuan dan bagi laki-laki yang ngincer orgasme cuma lewat G-spot doang, agak susah. Yang paling mudah adalah sebenarnya lewat klitoris. Ya, kecuali memang ada beberapa kasus, semoga sih tidak terjadi, tapi ada beberapa kasus yang pas waktu kecilnya sudah dimutilasi atau terjadi sunat pada perempuan. Sekali lagi, sunat pada perempuan dilarang oleh WHO dan oleh pemerintah ya, sudah tidak boleh lagi karena tidak ada faktor ininya juga sih, faktor medisnya yang apa sih faktor kesehatannya kalau sampai seperti itu tuh nggak ada sebenarnya. Ya kalau pada laki-laki berbeda ya, laki-laki relatif lebih sehat kalau misalnya dia disunat dibandingkan tidak. Tapi yang tidak disunat juga nggak apa-apa. Ya, nah ini gitu untuk klitorisnya. Jadi klitorisnya dirangsang, dan dirangsangnya juga jangan nafsu, jangan main udak-udak gitu, ini kan bukan tombol. Gitu ya, kadang-kadang ketidaksabaran seorang untuk merangsang itu. Makanya ketika memilih toys ya, itu juga kenapa saya selalu ketika mereview saya selalu bilang dicobanya tuh pelan-pelan dari yang halus dulu ya. Kalau mau pakai lidah sendiri mulai dari kayak menjilat seperti es krim ya, baru berlanjut gitu ya, baru heboh. Tapi jangan sampai awal-awal tuh udah wah pakai getaran yang paling canggih, pakai ini itu overstimulasi sih. Nanti perempuannya cuma bilang aduh geli, tapi sebenarnya nggak enak gitu. Nggak ada geli yang enak. Yang geli itu lebih mungkin dia overstimulasi, bukan keenakan. Kita nggak mau cari gelinya, kita mau cari nikmatnya gitu ya. Nah di sini, jadi ukuran klitoris itu tidak berbeda-beda, itu sama gitu ya. Tapi ada yang bertanya kalau G-spot gimana Mbak Zoya? Apakah sama? Bisa pindah-pindah? G-spot nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pindah-pindah, tenang aja. Cuma ketika dia sangat-sangat terangsang gitu ya, terisi sama ini darah, dia itu bisa mudah untuk disentuh dan dirangsang. Tapi kalau misalnya dia kurang terangsang agak sulit ya. Female orgasm gitu dikatakan bahwa sentuhan di area misfi itu 81,7% suka. Tapi sekali lagi, please bertanya kepada si pasangannya, pada si perempuan pasangan Anda ya. Jangan bertanya sama yang lain-lain, apalagi nanya sama perempuan lain, lebih nggak boleh lagi ya. Kalau misalnya ada yang suka gini, wah dulu saya punya pasangan seks banyak Mbak Zoya, si ini oke, si ini oke, si ini oke, kok dia nggak bisa? Ya bukan salahnya dia, orang seleranya dia berbeda ya. Jangan pernah menggunakan satu hal aja untuk merangsang semua orang. Kalau berhasil di perempuan ini, ya belum tentu perempuan yang satu itu berhasil loh ya. Demikian juga kalau di laki-laki yang satu it works, di laki-laki yang lain belum tentu. Setiap orang itu unik ya, seperti tadi kata Barry McCarty ya. Berganti posisi bercinta ya, memijat, memutar area klitoris, intensitas kecepatan penetrasi selama seks ya, ini penting banget untuk mengkomunikasikannya dan memberi jeda pemahaman agar tidak mudah klimaks untuk memperpanjang waktu bercinta. Nah pada saat akan memperpanjang waktu bercinta, ini juga bisa digunakan love toys di sini. Gimana, kapan menggunakannya? Nah berapa banyak orang ya, misalnya aduh udah kepikiran mau nahan nih jangan sampai ini dan jangan sampai ejakulasi. Nah pada saat mau menahan ejakulasi yang dipikirkan adalah utang gitu ya, pekerjaan kantor gitu ya, menantu mertua yang ribet ya, nanti malah flaccid, malah lemes. Justru pada saat di tengah-tengah bercinta ya, pada saat either Anda mencabut penis lalu memberikan oral seks atau menggunakan sex toys ya. Love toys itu berguna banget di tengah-tengah pada saat Anda bercinta dan untuk memperpanjang durasi. Gak usah kerja keras capek-capek banget ya, si perempuan yang tetap terangsang, Andanya tarik napas dulu supaya cooling down, tapi jangan sampai flaccid, jangan sampai lemes penisnya ya. Itu bisa diberdaya gunakan. Termasuk sex toys juga sangat-sangat ampuh juga untuk memberikan rangsangan pada saat foreplay gitu ya. Oke, next. Oh iya, sorry, jangan ganti dulu. Sorry, sebentar, jangan ganti dulu, sebentar saya lupa. Sebelumnya, nah ini juga banyak yang bertanya, saya lupa. Mbak Zoya, saya takut nih kalau saat lagi hamil pakai toys, nanti takut bayinya jadi geter di dalam, ya kan? Banyak banget yang nanya kayak begitu. Jadi ya di sini hamilnya di sini ya, hamilnya di uterus, ya, cervixnya di sini, vaginanya di sini. Ini jauh perjalanannya. Bagi mereka-mereka yang aduh takut Mbak bercinta pada saat lagi ini nanti pas orgasme, nanti ini lagi pas lagi vagina spasm katanya gitu ya. Nanti takut malah kontraksi. Yang bisa membuat kontraksi itu sperma, bukan getaran dari vibrator Anda. Ya, dan letaknya jauh banget.
Jadi bayinya nggak akan jadi getar di dalam sana, nggak, tenang aja gitu ya. Itu jaraknya masih sangat jauh. Oke, next. Last but not least ya. Jadi pertama, petakan dulu seksualitas Anda ya. Anda itu sukanya seperti apa sih? Dan jangan lupa untuk melakukan masturbasi sehat untuk melakukan pemetaan ini. Masturbasi sehat itu adalah tidak dengan menggunakan pornografi ya. Pornografi bisa membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas Anda. Pornografi juga bisa memboikot kemesraan hubungan. Kan kita udah nikah Mbak Zoya, saya mau bersama sama pasangan saya nih. Aduh, enggak deh ya. Mendingan apa? Bertukar fantasi seksual. Jadi usahakanlah jangan sampai Anda mengatakan ketika pasangan seks Anda mengatakan, wah ini nih aku punya ide seperti ini, lalu dibagi, ih sayang kamu itu nakal, ini jorok dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan langsung di-dismiss gitu fantasi seksual dari pasangan Anda ya. Penuhi fantasi seks, misalnya, oh ini fantasinya saya suka. Gak semua fantasi harus diaplikasikan loh, gak apa-apa banget gitu ya. Tapi bermasturbasilah untuk menikmati benar-benar semua sensasi yang ada di kelamin Anda bisa terfokus. Dan jangan melakukan masturbasi karena kurang dari pasangan. Jangan juga masturbasi karena aduh kurang nih, nggak dapet nih dari pasangan dan sebagainya gitu ya. Atau bahkan sembunyi-sembunyi dari pasangan. Ya, ini adalah waktu me time, jadi jangan berbohong. Ya, berbagi fantasi berdua sehingga Anda lebih intim dan juga organik, jadi lebih mudah turn on atau terangsang dengan pasangan. Ya, untuk waktu berkualitas. Carilah love toys atau alat bantu seks sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya, jadi jangan sampai, wah ini katanya sensasinya puas, reviewnya seperti ini, Anda itu berbeda. Ya, nanti kalau setelah ini Anda mau bertanya, Mbak Zoya, saya pengen coba seperti ini dong dengan pasangan saya, atau saya pengen coba sendiri, cocoknya yang kayak apa sih love toys-nya? Itu ada sexual health clinic, saya akan ada di sana, nanti akan membantu kamu yang mau bertanya dan pengen tahu tentang diri kamu dan cocoknya itu pakai toys yang mana dulu sih? Saya udah di tahap berapa, saya pengen cari tahu apa tentang diri saya dan seksualitas saya, nggak apa-apa kasih tahu aja ya. Nanti saya akan coba bantu semampu saya. Terimalah diri Anda sepenuhnya sebagai makhluk seksual yang juga paham tubuh dan sensasi organ seks juga reproduksi Anda. Jadi, kalau misalnya Anda ngerasa, aduh saya nggak mau deh nyoba ini itu, selama ini tidak menyakiti diri Anda, kenapa nggak dicoba aja? Kadang-kadang mungkin risih gitu ya, tapi juga sebenarnya kalau kita tidak mengeksplor ya, ini biasanya akan membuat kehidupan pernikahan makin flat ya. Ada banyak orang bertanya, Mbak Zoya, saya mesti gimana ya supaya pasangan saya tidak selingkuh? Usahakanlah untuk melakukan sesuatu di dalam hubungan bukan hanya karena takut pasangannya selingkuh sama yang lain, tapi kita lakukan karena kita mau bersenang-senang berdua dengan pasangan gitu ya. Bukan cuma asal, aduh saya nggak mau diselingkuhin. Biasanya ketakutan-ketakutan ini malah bikin kita makin insecure sama diri kita sendiri. Jadi cobalah cari apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu excited, dan apa yang membuat Anda dan pasangan bisa explore. Bayangkan kalau misalnya Anda sehat-sehat terus akan ya punya usia yang cukup panjang, menjalin relasi selama 30 tahun, 40 tahun pakai gaya itu lagi. Nggak mumet ya. Ya, tapi cobalah explore satu dengan yang lain, apa yang bisa membuat Anda dan pasangan juga makin oke. Oke, last but not least, next. Pada 4 September 2021 World Sexual Health Day, saya pernah membuat kutipan ini gitu ya. If you are responsible feeling turned on to your partner, then you will fully enjoy every pleasure come out of it. Kita bertanggung jawab untuk merasa terangsang pada pasangan seks kita. Jadi kalau sampai kita tidak bisa turn on, kita cari tahu masalahnya apa, bukan menyalahkan pasangan. Kita cari tahu apa sih yang bisa bikin aku terangsang. Aku gimana nih cara ngatur moodnya? Apa sih yang aku sukai dan tidak sukai? Nah, kemampuan ini akan membantu Anda untuk lebih mudah mendapatkan kenikmatan atau pleasure. Pleasure tuh surganya tinggi banget loh. Yang kedua itu adalah ini kalau misalnya ada nikmat, ada satisfaction gitu ya. Di sini ada pleasure, di sini ada satisfaction. Pleasure gitu ya, itu akan Anda rasakan kalau Anda benar-benar paham tubuh dan seksualitas Anda, pemetaan tubuh dan seksualitas Anda. Oke, sekian dulu dari saya, dongengnya sudah selesai. Sekarang saya akan tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Saya berharap di sini adalah safe place ya. Jangan ada yang menghakimi satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama mau belajar di sini. Saya juga mau belajar dari Anda. Semoga Anda juga bisa belajar dari saya.
Saya tunggu pertanyaannya, kira-kira apa mungkin hambatan, mitos yang berhubungan dengan love toys yang pernah kepikiran sama Anda, dan saya tunggu pertanyaannya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Zoya. Tadi materinya sangat mengedukasi ya, saya bisa belajar banyak. Karena saya belum menikah, jadi nanti belajar untuk suami saya nantinya. Amin. Dan di sini juga kelihatannya banyak muda-mudi, banyak remaja yang mau belajar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Oh, udah ada. Boleh bagi di belakang, kasih mic-nya. Oh, pas ada di belakang. Iya. Oke. Malam Mbak Zoya. Halo. Tadi kan dijelaskan. Namanya siapa Mbak? Namanya Ika. Iva. Tadi dijelaskan itu kan mungkin untuk mengeksplor software itu di dalam yang ini saya tanyakan gini. Kebetulan saya Boleh lebih dekat mic-nya. kebetulan saya nakes, jadi ada beberapa pasien yang menanyakan ke saya. Kalau kondisinya itu dia itu menderita vaginismus. Oh. Ini apa namanya? Apakah ini berpengaruh atau bekerja? Maksudnya it really works or not gitu. Oke. Kemudian seberapa boleh atau seberapa sering sih kita menggunakan lotion? Terima kasih. Oke. Good question. Boleh langsung jawab? Langsung jawab. Oke. Jadi gini, makasih Mbak Iva pertanyaannya. Pertama, vaginismus itu memiliki beberapa level. Ya, biasanya kalau ada yang datang dengan keluhan vaginismus, saya akan meminta individu ini untuk ke objin dulu, gitu ya. Memang tidak semua objin cukup paham ternyata tentang ini, gitu. Jadi ada 4 level kurang lebih vaginismus. Salah satu objin itu yang cukup terkenal menangani vaginismus itu ada Dr. Robi di Bandung, gitu ya. Di H-Clinic Sexual Health Center juga kami memiliki objin-objin yang juga cukup handal ya masalah ini, karena kita harus kolaborasi ya mengerjakannya. Dimana vaginismus ini adalah involuntarily muscle spasm. Jadi itu terjadi kekerasan aja tanpa kitanya, jadi bukan karena wah kurang rileks nih orangnya, terlalu tegang apa segala macam, nothing to do with that ya. Jadi vaginismus itu sering banget salah kaprah, oh kamu kurang rileks makanya vaginanya nggak mau menerima penetrasi dan sebagainya, nggak bisa. Apalagi kalau level 3 dan 4 itu harus melakukan ada treatment, mungkin salah satunya adalah botox gitu ya, botox treatment untuk membuat relaksasi pada otot gitu ya, karena ini involuntarily, kitanya mah santai, ototnya nggak santai di bawah sana dan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah setelah itu biasanya ada latihan dilatasi buat yang level 1 dan 2 tanpa botox, menurut dokter ya, sekali lagi objin itu bisa digunakan dilatasi gitu ya. Nah dilator ini sekarang saat ini kayaknya akan sedang dibuat oleh Danpak Pharma, saya nggak tahu kapan akan keluar, tapi soon kabarnya. Ya di situ biasanya ada latihan mulai dari yang size paling kecil sampai yang paling besar. Tapi kalau sudah tidak bisa ada penetrasi, jadi sudah ada usaha penetrasi tapi nggak bisa, itu baru vaginismus. Kalau misalnya belum penetrasi, baru niatan, baru sampai paha, udah nutup, itu bukan vaginismus. Mungkin yang lain gitu ya, itu bisa konseling ke seksolog. Terus yang kedua pertanyaan apa tadi? Diulang. Seberapa boleh atau Seberapa sering ya menggunakan love toys? Oke, gini, menggunakan love toys masturbasi yang sehat itu bisa digunakan terserah Anda. Yang penting gini, jangan sampai aduh saya mau masturbasi aja deh daripada pergi bergaul, harusnya meeting, harusnya kuliah, harusnya kerja, malah masturbasi, itu yang nggak sehat. Seberapa sering terserah Anda mau mengeksplorasi, tapi seberapa sering sih Anda butuh me time, itu pertanyaannya. Jadi saya nggak mau ngasih tahu oh seminggu 2 kali, berapa 3 kali, yang penting higienisnya itu harus dijaga. Ya setiap love toys itu kalau misalnya contohnya misalnya Daido gitu ya, dia punya pembersihnya. Ya kita juga harus bersihin tangan kita. Kalau misalnya nggak mau beli pembersihnya, Anda bisa membersihkan love toys itu dengan obat cairan pembersih vagina gitu ya. Lalu ada juga buat buat disinfektannya juga ada di sini. Tapi kalau sekali lagi nggak mau, simpan dengan bersih, dicuci lagi pada saat akan menggunakan juga. Dan selalu harus punya lubrikan gitu.
Jadi seberapa sering itu terserah Anda. Pertanyaannya adalah seberapa sering Anda ingin melakukan me time untuk melakukan eksplorasi. Selama jangan sampai kegiatan dan kehidupan sosial Anda terganggu hanya karena Anda kepengen masturbasi doang, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Thank you ya pertanyaannya Pak, semoga bisa menjawab. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Mbak Hani. Gue deg-degan kalau ditanya Mbak Hani kan ya. Selamat malam Mbak Zoya dan teman-teman semuanya. Saya sebetulnya ingin menanyakan yang banyak ditanyakan sama semua orang. Saya sebagai seorang istri belum punya toys sama sekali. Bagaimana mengatakan saya ingin punya toys dan bermain bersama pasangan saya yang tidak menyinggung pasangan saya. Biasanya suka terjadi. Dan karena saya sudah menikah, toys yang untuk pemula itu seperti apa Mbak? Terima kasih. Iya, ini Mbak, saya sama Mbak Hani ya, kalau di Huttelnya itu pertanyaan seperti itu, wah, setiap hari ada aja. Itu gimana ya caranya mau pakai toys, tapi pasangan tuh kayaknya risih. Ah ngapain, emang punya aku nggak oke? Aku kan masih oke ya, nggak usah ya gitu misalnya ya. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan toys yang di luar dulu atau yang untuk merangsang klitoris ya. Ada beberapa jenis untuk merangsang klitoris ya, tergantung, jangan yang vibrasinya keras dulu, kalau bisa yang soft. Lalu kalau Anda mau mencoba tahap 2, sebenarnya saya juga menjelaskan juga cukup spesifik di YouTube saya, YouTube Zoya Amirin, boleh dicek gitu ya. Tapi singkatnya tahap 2 itu adalah yang penetrasi aja, tapi yang kecil, jangan yang terlalu besar menurut saya, yang sedang aja gitu ya, yang ada vibrasinya, yang nggak macem-macem lah gitu. Nanti yang ketiga baru Anda mencoba beberapa. Kalau misalnya untuk yang pertama kali gitu ya, saya tidak mengatakan harus banget, tapi salah satu contohnya ada nggak ya di sini? Saya itu paling simple itu menggunakan Aurora gitu. Kenapa? Aurora itu ada 2 soalnya di dalamnya. Jadi Aurora itu ada yang kayak beruang kecil, lalu ada yang panjang gitu ya. Nah pada saat kita memulai pertama kali bisa menggunakan yang beruangnya kecil itu gitu ya. Itu untuk klitoris aja. Nanti kalau misalnya Anda sudah siap baru masukkan penetrasi ya, dimana si Aurora ini ya, toysnya itu dia itu ketika terkena vagina dia akan menghangat sampai 37 derajat Celcius, which is itu akan sangat membantu klitoris Anda untuk bisa membantu G-spot Anda untuk bisa mengembang dan merasakan orgasme. Pada saat Anda sudah siap, Anda bisa menggunakan dua-duanya saat yang bersamaan. Jadi no pressure kalau menurut saya gitu ya, tapi setiap orang beda-beda. Ada yang aduh Mbak budgetnya mungkin saya mau cari yang budgetnya lebih sesuai, oke gitu ya. Ada beberapa pilihan lagi, tergantung Anda sukanya gimana. Saya pengen yang pegangannya mantep, atau saya pengen yang penting lucu gitu, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang ada orang juga pilih karena lucu dan enak ya, boleh juga, boleh banget gitu. Jadi buat yang pertama kali bisa cari yang nggak terlalu intrusif. Yang kedua, gimana cara bujukin pasangan, itu paling sulit gitu ya. Apalagi yang pasangan ngerasa nggak usah lah, aku kan juga udah cukup ya gitu. Tapi coba ya secara asertif ajak pasangan dengan bilang yang aku pengen senang-senang dong, aku pengen explore bareng. Nah kalau misalnya itu bisa dicontohin, misalnya nonton YouTube bareng nih, tuh kata Mbak Zoya begini gitu ya, nggak apa-apa bawa-bawa nama saya aja. Nanti menurut kamu gimana ya? Apa kamu rasanya? Atau ajak ke hotel foreplay mumpung masih sampai akhir bulan Oktober. Menurut kamu gimana, yang seru nggak? Apa rasanya? Diomongin dari yang netral-netral dulu gitu ya. Aku mau coba dong explore pakai toys, menurut kamu kita berdua akan seneng kalau yang mana ya? Jadi ngajaknya itu jangan tendensius banget. Ah kamu kuno banget sih ya, nggak bisa kayak gini. Ya nggak akan dapet lah, semua orang kalau gitu kan pasti merasa terintimidasi. Tapi kita coba secara asertif katakan bahwa saya mau explore berdua dengan kamu gitu ya. Semoga kejawab ya, itu bagi yang sering bertanya kepada Mbak Hani dan saya. Pertanyaan sejuta umat gitu. Silakan Pak. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oh iya, dan juga saya menginfo untuk bagi yang bertanya akan mendapatkan flashcard edisi khusus Hotel Foreplay, dan juga nanti ada 3 pertanyaan khusus yang mendapatkan hadiah dari Ivo ya. Iya. Baik Bapak, boleh silakan bertanya. Terima kasih Pak Zoya. Ya. Saya pertemuan kedua dengan Pak Zoya pertama di ASESA. Oh
iya Pak. Tapi di situ ada dua sesi. Sesi kedua saya bicara 4 mata. Yang saya mau tanyakan sekarang, maksudnya, nafsu seks itu seperti yang disampaikan tadi, laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, Laki-laki pria itu cepat, ya. perempuan lambat. Tetapi ada yang sedikit menyedihkan perempuan. Di samping lambat, ada masa kadaluarsa. Jadi ada masa-masa tertentu, katakanlah mungkin saat perempuan itu sudah berkurang sedikit-sedikit. Dia punya nafsu seksual. Dia punya mungkin itu yang akan merupakan penyebab pasangannya untuk seperti yang disampaikan tadi. Berselingkuh gitu Pak. Kalau berhadapan dengan pasangannya itu nafsu makannya sedikit. Oke. Tapi kalau lawannya baru nafsu makannya banyak. Normal ya? Nggak apa-apa, namanya juga pertanyaan Pak, it's okay. Menu pokok makanan sehari-hari kita makan 40 tahun saja. Oke. Tapi kalau kita dapat makanan baru, maksudnya seperti 7 kali sehari ya bisa. Oh gitu, oke. Novelty ya, novelty. Oke. Yang kedua, ketika perempuan itu ada pada puncak atau pada usia 40-50 atas, kalau saya nggak salah waktu itu Mbak saya mengatakan bahwa ada suntikan yang kita ke sebuah perempuan untuk mempermudah orgasme. Ya, ketika dia sudah tidak punya banyak nafsu lagi untuk berhubungan. Oh bukan suntikan, ntar saya jelasin. Iya, saya mohon penjelasan. Di samping juga teman-teman yang ada di sini bisa dapat penjelasan itu. Baik, Kenapa? Supaya kasihan karena sampai pasangannya ini tidak bernafsu lagi sehingga kita liar. Boleh liar, tapi pasangan juga harus dibangkitkan dia punya gairah. Nah, siap. Makasih. Makasih Pak pertanyaannya, ini dari hati yang paling dalam sekali ya. Jadi gini, ini mungkin pertanyaan sejuta umat yang diwakilkan ya Pak ya, akhirnya. Jadi gini, menopause itu tidak membuat seorang perempuan tidak bisa melakukan hubungan seks ya. Karena ada banyak sekali perempuan yang ketika memasuki masa menopause ya 55, 60 dan sekian itu bilang, aduh Mbak Zoya saya mau kasih suami saya aja ke orang, jangan dikasih suaminya ke orang lain ya ibu-ibu ya. Jangan, jadi gini. Menopause itu adalah masa di mana berhentinya estrogen bereproduksi ya. Ketika estrogen berhenti berproduksi artinya Anda tidak bisa hamil. Nah, apa yang akan mempengaruhi kehidupan seksual Anda pada saat Anda memasuki masa menopause, bahkan premenopause kadang-kadang gitu ya. Saya juga sudah memasuki masa premenopause, usia saya 47 gitu. Jadi udah mulai ada hot flash gitu ya. Mulai mensnya teratur, ntar enggak lagi teratur, enggak lagi kayak gitu ya. Sampai nanti masa menopause itu adalah di mana menstruasi Anda berhenti total selama 12 bulan. Ada yang 12 bulan berhenti, bulan ke-13 mens lagi. Memang agak-agak frustrasi kan, itu karena hormonal. Tapi ya ketika pada masa menopause itu estrogen berhenti bukan berarti Anda tidak bisa terangsang. Cuma karena tidak adanya estrogen lagi ya, lubrikasi Anda udah lama banget keluarnya. Andanya udah nafsu di sininya, udah kepengen banget atau bahasa gaul udah horny banget ya, udah aroused, sudah terangsang, tapi tetap lubrikasinya nggak keluar. Makanya itu butuh banyak bantuan lubrikan. Ya. Mereka-mereka yang berhubungan seks secara reguler justru tidak akan mengalami perubahan hormon yang fluktuatif banget pada saat menopause. Ya, bukan tidak mampu lagi. Buktinya apa? Berapa banyak kalau perempuan mau ngaku di sini ya, berapa banyak dari Anda para perempuan yang pada saat sedang mau mens, PMS meskipun kesel, ngamuk gitu ya, aduh payudara rasanya pegel banget gitu, tapi horny banget, berapa banyak? Ya, right? Hampir semua perempuan mengakui berapa banyak yang pada saat mau menstruasi atau pada saat menstruasi horny banget. Cuma gimana, nggak semua orang nyaman kan berhubungan seks pada saat ini, untung ada seks toy hari gini, kalau nggak pusing kayaknya ya, kena histeria. Nah, pada saat Anda sedang menstruasi, sebenarnya estrogen Anda tidak berproduksi pada saat itu, justru sedang meluruh. Pada saat itu kenapa Anda bisa horny? Ya,
Demikian juga kalau nanti estrogen tidak diproduksi lagi pada saat menopause, sebenarnya masih bisa, cuma tergantung perilaku-perilakunya pada masa premenopause, Pak. Ya, demikian juga semua perempuan. Jadi semakin Anda memiliki hubungan seks yang cukup reguler, gitu ya, mau regulernya seminggu sekali, ya 2 minggu sekali, tapi reguler itu akan membantu supaya terus bergairah. Kadang-kadang orang Indonesia tuh, kebanyakan orang Indonesia mikirnya gini, kalau udah tua, boro-boro ngomongin seks, nggak usah melakukan deh. Nah itu yang salah, Pak. Ya, kegairahan itu jadi berkurang. Kalau misalnya ekspektasi laki-laki juga banyak, misalnya dia maunya performa seksualnya sama seperti ketika usia dia masih 30 tahun, ya itu juga susah, gitu ya, jangan seperti itu. Jadi gini, kembali lagi kepada ekspektasi. Apa yang nikmat di usia 30-an beda dengan usia 40-an, beda lagi di usia 50-an dan 60-an, gak apa-apa. Itu yang penting ekspektasinya itu dibagi, ya, dan itu tetap masih bisa melakukan hubungan seksual menurut saya. Terus bagaimana dengan kebosanan? Bohong ya, kalau orang nikah lama nggak pernah bosan ya, pacaran lama aja kadang-kadang ada bosannya, nggak apa-apa. Tapi gini, gimana cara kalau Bapak tadi menghidangkannya nasi gitu ya, kalau makan nasi 40 tahun juga bosan, nasinya jangan diganti, Pak, lauknya yang diganti, Pak. Nasinya masih sama, tapi kita lauknya kita variasiin dengan orang yang sama, ya. Kita sekarang sudah punya teknologi, ada toys gitu ya, ada teknik-teknik ya, mulai dari teknik pernafasan, breathing exercise, sensate focus therapy, ada banyak teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan hubungan seksual. Cuma sayangnya kalau orang masih kaku, ya, yang satunya masih nafsu, yang satunya udahlah sayang, kita udah tua, ya awas ya, tapi kamu jangan selingkuh, itu nggak fair sebenarnya. Jadi selalu cobalah minimal ya 1 posisi hubungan seks baru setiap 2 atau 3 bulan sekali sebagai lauk, ya. Cobalah pergi staycation, romantic getaway, ya, untuk membantu melakukan hubungan seksual yang lebih bervariasi. Kalau nggak ada variasinya ya makan nasi uang 40 tahun emang mati gaya sih, Pak. Tapi kita cari lauk-lauknya yang seru ya untuk menambah variasi dalam pernikahan. Tapi makasih banget ya pertanyaannya. Oh, saya masih boleh 1 lagi pertanyaan? Biar saya kasih ini. Boleh? Ada 2 banyak. Oke, boleh. 2 boleh 2. Boleh. Saya mau menanyakan tentang vaginal sex dan anal sex. Oke. Dengan toys ya. Bagaimana pendapat di agama tentang toy? Sex toy. Aduh, kalau agama saya tidak bisa menjawab ya, Pak ya. Tapi mungkin secara teknis ya dalam seksologi gitu ya. Kalau soal toys gitu ya, sebenarnya masturbasi sendiri adalah perilaku seks yang sehat karena ini tidak menghamili, tidak dihamili, dan juga tidak membuat Anda jadi kena infeksi luar seksual dan HIV/AIDS. Ya, toys sekali lagi tidak boleh bertukar toys ya, itu harus masing-masing. Terus kalau toys sendiri itu tergantung kenyamanan masing-masing pasangan kalau menurut saya gitu ya. Nah, tapi kalau soal anal sex, nah this is another story. Banyak orang suka menyangka bahwa anal sex itu adalah untuk para kaum homoseksual. Salah, justru banyak sekali yang saya temui pasangan-pasangan heteroseksual mencoba anal sex, bahkan mulai mencoba dengan butt plug gitu ya. Butt plug kayak gimana ya? Dia itu lumayan sering dipakai untuk anal sex gitu, butt plugs itu sebentar ya. Nah, pada saat anal sex ini kayak gini butt plugs ya, biasanya ini dipakai buat anal sex. Tapi kalau Anda akan melakukan anal sex, ini satu hal yang penting sekali untuk diketahui. Kalau saya sebagai seksolog, terus terang saya tidak menyarankan ya. Anal sex itu relatif, sekali lagi relatif lebih nikmat buat laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena pada saat memasuki anal sex, laki-laki itu memiliki spot yang namanya itu dekat prostat. Prostatnya kalau kesenggol bisa orgasme. Makanya kalau pada saat Anda ngecek prostat dan sebagainya, ketika itu ada kolonoskopi itu gitu dimasukin sama dokter,
beberapa kali suka ereksi kan gitu ya, bahkan sampai lama banget ereksinya, tegang dan susah turun. Dokternya akan bilang oh biasa, itu karena kesenggol biasanya prostatnya, dan itu okay gitu ya. Nah, laki-laki ketika Anda mengalami anal seks, relatif lebih mungkin bagi Anda itu untuk merasa sangat-sangat terangsang. Pada saat Anda mau melakukan anal seks, jangan lupa pakai gel sebanyak-banyaknya. Tapi ya, banyak sekali bakteri yang harusnya untuk mengeluarkan sesuatu, bukan untuk memasukkan sesuatu, itu bisa ada semua di anus ya. Jadi lebih beresiko terhadap infeksi luar seksual kalau melakukan anal seks. Begitu juga dengan alat-alat ini gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga kebersihannya ya, tangan Anda juga pada saat inserting. Saya tidak menghakimi siapapun yang mau melakukan itu, tapi please benar-benar be careful. Pada saat Anda melakukan hubungan seks ya, melakukan hubungan seks di mana Anda melakukan anal seks, jangan langsung masukkan ke dalam vagina. Saya suka menyarankan bagi yang mau mencoba anal seks pakai kondom. Abis itu kondomnya dicopot, pakai kondom lagi atau enggak, terserah, masuk ke dalam vagina. Kenapa? Karena kalau sampai semua bakteri yang ada di anus masuk ke dalam vagina, kelar deh kena infeksi luar seksual gitu. Jadi itu bakteri-bakteri bahayanya. Ya kalau soal agama mungkin bisa ditanya kepada ahli agama masing-masing gitu ya. Kalau emang itu tidak sesuai silahkan aja. Tapi kalau menurut kesehatan seksual, ini adalah salah satu alat yang akan membantu Anda untuk melakukan pemetaan seksualitas. Gitu ya Pak, semoga menjawab ya. Makasih. Jadi, Ada satu lagi tadi, yang terakhir, silahkan. Halo. Perkenalkan, nama saya Siska. Halo Mbak Siska. Jadi saya ingin bertanya mengenai slogan. Mengenai apa? Slogan. Oke. Ada sebuah slogan yang menyatakan my body, my choice. Iya. Jadi slogan ini merupakan aspirasi untuk wanita terkait pilihan hidupnya akan tubuh mereka sendiri. Betul. Nah, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tubuhku pilihanku. Nah, di sini saya setuju karena slogan ini mendukung agar perempuan itu tidak dieksploitasi, dikapitalisasi, ditindas atau diskriminasi, ataupun dimanfaatkan secara fisik. Yes. Dan saya juga setuju karena setiap manusia itu memiliki hak terhadap tubuh mereka masing-masing. Tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga. Namun ada beberapa yang mengartikan slogan ini sebagai sarana untuk melegalkan seperti tindakan aborsi, kemudian pilihan dalam berhubungan seksual, divaksin atau tidak, bahkan menggunakan sex toy atau tidak. Nah, menurut Mbak Zoya sebagai expert, ini slogan ini bisa menjadi liar apabila tidak dibatasi gitu. Setuju. Ya. Nah, saya ingin bertanya menurut Mbak Zoya sebagai expert, batasan seperti apa sih yang harus digunakan dalam slogan ini gitu agar tidak liar gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini tentang pilihan ya, bahwa gini, kita baik kita laki-laki ataupun perempuan, kalau misalnya pada perempuan saya suka mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah kita adalah ratu di antara tubuh kita sendiri, kita adalah queen gitu ya, bahwa ini pemerintahan di tubuh kita adalah diktator bukan demokrasi. Jadi nggak bisa tuh main diatur-atur sembarangan. Artinya gini, ini adalah boundaries, ini adalah batasan. Apa sih yang membuat kamu nyaman secara seksual, apa yang enggak? Ya, orang nggak bisa ngatur-ngatur. Udah, kamu pakai kontrasepsi ini aja. Kayaknya kamu lebih cocok begini deh. Nggak bisa. Kita mesti tahu yang cocok buat tubuh kita apa dan kapan kita menggunakannya. Kan kamu kemarin sama pasangan kamu yang dulu udah pernah berhubungan seks, kenapa mas saya nggak mau? Iya terserah saya dong, gitu. Kembali lagi, batasannya adalah boundaries. Kalau misalnya orang mengatakan, ya terserah gue dong, gue mau istilahnya tadi mau aborsi atau enggak. Ini terserah saya dong mau pakai sex toys apa enggak. Bukan seperti itu juga. Jadi dalam menjalin sebuah hubungan, kita mesti tahu sexual boundaries kita. Apa yang nyaman, apa yang tidak nyaman. Saya pernah cerita, saya itu banyak sekali belajar, salah satunya justru mengenai boundaries ini tadi Mbak, dari kaum BDSM. Jadi pernah di St. Louis satu kali kita lagi ada para sex therapist, kita lagi conference, saya bertemu dengan kaum BDSM dan buat saya mereka orang-orang yang sangat konsensual sekali.
Ya ada teman saya udah akrab banget, kita memang selalu ketemu setiap conference, sama-sama sex therapist juga, sama-sama seksolog gitu. Itu kalau jalan kan ya biasa aja gitu ya, sesama cewek kita kan oh iya dia seru banget yang kemarin gitu ya, sentuhan itu aja gitu ya, karena kebetulan dia juga adalah orang BDSM dan dia selalu gini, sorry ya Zoe, nggak sengaja, lu nggak apa-apa ya kalau kita jalan itu kita sambil gandeng kayak gini, oh nggak apa-apa, we're fine. Jadi mereka itu benar-benar menanyakan konsen atau batasan-batasan, karena apa? Justru mereka yang BDSM, ya ini BDSM bukan yang asal mukul, asal menyiksa dan segala macam, mereka sudah punya perjanjiannya. Nah kita harusnya juga belajar dari situ, bukan belajar mukulnya ya, sekali lagi belajar bahwa apa sih yang nyaman buat saya, apa sih yang baik buat tubuh saya. Ini sama juga ketika orang juga melakukan toxic positivity gitu ya, atau punya body positivity yang salah. Oh nggak apa-apa, gue kan gendut, tapi nggak boleh ya, nggak boleh dibully, itu kan nggak boleh di body shaming. Bukan itu pertanyaannya, tapi justru gini, oke, kamu nyaman nggak dengan berat badanmu? Kamu nyaman nggak dengan tubuhmu? Kamu nyaman nggak dengan seksualitasmu? Aku sudah melakukan yang terbaik nggak untuk menjaga tubuh dan seksualitasmu? Itu sebenarnya yang namanya body positivity, itu yang namanya boundaries yang sehat gitu ya. Jadi saya setuju sekali. Jadi ini bukan masalah pakai toys apa enggak ya, itu mah pilihan cuma antara satu di antara sekian. Tapi yang paling penting jangan lupa gitu ya, bahwa kita harus tahu apa yang kita inginkan, kita harus tahu di mana batasan kita, karena kita akan mendiskusikan ini dengan pasangan. Dan batasan itu nggak saklek, yang namanya sexual boundaries itu titik-titik gitu, bolong-bolong, dimana kita mesti tahu, oh saya nyaman seperti ini, kalau seperti ini saya tidak nyaman gitu. Makasih banget ya pertanyaannya, itu langsung mengorek jiwa feminis saya tuh tiba-tiba. Karena emang bener banyak banget yang suka salah kaprah soal itu. Banyak yang selalu memutus diri sendiri, jadi kayak benteng diri sendiri gitu kan. Iya, it's true. My body, my choice nih gitu kan. Mbak, tapi kayaknya aku mau ngasih hadiah deh buat 3 orang, boleh? Mau dikasih satu kali pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau tanya lagi? Boleh, Kalau gimana? kita langsung kasih. Kalau nggak saya mau kasih hadiah aja. Kasih hadiah ya untuk tiga pertanyaan terbaik. Jadi aku mendapatkan hadiah dari Vivo. Ini adalah produk terbaru dari Vivo. Boleh? Mbak Zoe, aku mau pilih siapa dari pertanyaan yang terbaru? Oke. Aku mau milih Mbak Iva Nakes. Gitu Mbak saya Iva mau. boleh maju kali ya? Iya, boleh maju Mbak boleh. Iva. Silakan Mbak Iva. 2 lagi, Mbak Zoya. Mau sekalian aja. Bapaknya tadi siapa namanya? Yang kedua. Pak siapa? Pak Pri. Pak Pri. Pak Pri. Pak Kapri. Pak Pri 1 Iya. sama Mbak yang terakhir nanya. Oh Mbak Siska. Mbak Siska. Mbak Siska yang terakhir. ya. Maju ke depan boleh, nanti kita akan bagian hadiah. Boleh tepuk tangannya dulu ya, biar semangat. Wah, ini yang pertama dapet nih. Iya, yang pertama dapet. Gak apa-apa ya, buat pasangan ini, bukan buat perempuan, gak apa-apa lah. Lumayan ya Pak Pri ya. Apa? Mobil atau apa? Oh iya, Mobilnya belum Pak, kalau mobil saya juga mau Pak. Aku lewat sana deh. Mau di mana? Jatuh. Turun. Ini ada 3 pertanyaan terbaik ya, karena memang pertanyaannya juga bukan hanya bertanya, tapi juga kita Makasih. belajar Pak Pri itu bareng. mewakili banyak laki-laki pasti, cuma malu nanyanya ya Iya, kan. kami Pak Pri kan udah santai nanyanya. Makasih. Makasih ya Pak. Terima kasih Satu lagi, Bapak. Mbak Siska ya. Makasih ya Mbak Siska gitu. Emang masih banyak banget body positivity gitu ya. Saya sebagai sex positive advocate juga suka terganggu sama pertanyaan kayak gitu tuh. Karena pada suka, kan terserah saya dong. Kalau saya nggak mau seks gimana? Gimana kalau explore dulu sama pasangan supaya lebih oke gitu ya. Yang ketiga ada Mbak Iva ya. Mbak Iva, silakan. Silakan. Mbak Iva, itu pertanyaan banyak banget tentang vaginismus. Saat ini banyak sekali orang yang mengalami vaginismus dan nggak tahu mesti ini kemana, mesti direkomend kemana. Saya bukannya promosi ya Mbak, tapi mungkin bagi orang-orang yang udah ketahuan vaginismus, sudah melakukan penetrasi tapi nggak bisa dikirim ke klinik Mbak. Nanti bisa ketemu sama saya, karena biasanya mereka akan ketemu sama Mbak dulu ya, baru nanti kemana. Dan kadang-kadang ada beberapa dokter yang dokter obgyn yang kurang paham juga tentang itu gitu, jadi nggak dapat penanganan lebih cepat, akhirnya kehidupan seksnya terbengkalai selama bertahun-tahun. Ya semoga. Kalau laki-laki itu ada penelitian bahwa laki-laki itu di otaknya setiap hubungan kepikiran seks enggak ada maksud.
Saya belum tahu Pak, nanti saya cari dulu. Yang kasih tahu saya itu teman saya di belakang Oh, panggung. lagi. Katanya setiap Oh, 7 teman menit nanti, dia Pak. Oh gitu ya. Nanti coba diteliti, saya cari ya dari Kinsey Institute, siapa tahu bisa ngejawab. Makasih ya, makasih semuanya. Terima kasih. Makasih ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Zoya Sama-sama. atas materinya yang telah diberikan. Ya tadi juga kita sudah belajar, tadi sudah diberitahu ya tentang histori dari Love Toys. Karena itu dari zaman dulu udah ada gitu kan. Udah usaha ya. Iya, tapi di Indonesia tuh masih tabu, masih kayak bingung apa sih, gimana sih cara pakai, terus mau beli tuh suka malu. Karena kalau mau beli kayak dijudge gitu ya. Iya. Ini kan sangat penting untuk hubungan terutama suami istri. Dan juga tadi ada perbedaan kayak dildo dan vibrator. Karena kan memang ada banyak sih love toys, tapi memang yang lebih sering dilihat adalah dildo dan juga vibrator yang sudah digunakan. Dan juga tujuan hubungan seks dengan pasangan itu tidak cuma reproduction aja, tapi juga recreation, for fun, dan juga untuk relation. Jadi yang tadi kan yang ditanyain oleh Bapak, sampai biar lauknya tuh harus berbeda ya. Jadi memang wanita juga harus aktif kalau misalnya berhubungan dengan lelaki, nggak hanya pasrah gitu ya. Iya. Biar relationnya terjalin panjang gitu ya. Dan juga nggak salah nih untuk pasangan-pasangan yang memulai membeli atau menggunakan love toys, karena Iya. kan biasanya masih bingung gitu kan. Iya, kalau bisa nyoba berdua atau bermasturbasi depan pasangan itu paling seksi Karena sih. mungkin kan masih malu, ada kan yang Oke deh, iya kamu sih, ngeliatin Pak. saya dulu deh, kamu nafsu nggak? Tangan ya, Ya nggak tangan. usah cari-cari lauk di luar ya enggak. Dan juga ya masturbasi yang sehat itu seperti apa gitu kan, cuman biasanya ya gitu aja, Iya. nggak tahu nih ini sehat atau enggak ya Iya. gitu kan. Dan wanita juga tadi juga dikasih tahu bahwa titik-titik mana sih titik-titik wanita yang itu tuh penting gitu. Dan ini penting banget untuk para suami-suami supaya tahu apa sih yang membuat istrinya tuh nyaman, istrinya tuh kayak apa tadi istrinya histeria. Iya, supaya bisa menikmati seksnya, mendapatkan pleasure-nya ya. Iya, ya pastinya semua materi tadi bermanfaat ya untuk meningkatkan hubungan suami istri tadi ya, panjang umur gitu kan. Ayo Mbak Zoya, terima kasih Sama-sama. banyak telah memberikan materi juga diskusi edukasi ya, walaupun teman-teman.